Baik, Oke, Bapak. Sampun, Bapak. terima kasih. Ini harusnya berapa totalnya ini yang bergabung? 500-an ya? Ini, Bapak. Jumlahnya 550-an, Bapak. Oke, ini belum separuhnya ini. Baik, teman-teman semuanya akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan fungsionaris HIMA tahun 2025. Oke, saya ulangi lagi. Semoga tidak ada suara yang bocor ya. Ini tadi saya mendengar, iki acara apa tuh? Zoom apa tuh? Nah, nanti saya jelaskan. Yang saya hormati rekan-rekan fungsionaris HIMA Mau nggak sama dalam itu? yang di sini diwakili oleh Yuk, Bagas nanti Priyadi saya dan rekan-rekan, serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru angkatan 2025 yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini di tengah sela kegiatan mahasiswa masing-masing, kita dimampukan untuk bisa membuka HP, kita dimampukan untuk membuka laptop, mengikuti acara malam hari ini. Rekan-rekan mahasiswa baru yang saya banggakan, di sini saya kapasitasnya sebagai pembina kemahasiswaan. Ya, ada yang belum kenal saya ya. Kalau yang sudah ketemu saya di perkuliahan sudah kenal. Yang belum kenal, saya kenalan dengan teman-teman. Nama saya Bagas Kurnianto, diamanahi Prodi untuk membina kemahasiswaan ya seluruhnya. Tujuan maksud kegiatan pada malam hari ini diberikan judul Technical Meeting untuk sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa baru tahun 2025. Tempo hari Anda semua sudah melaksanakan technical meeting untuk Ormaba. Secara teknis sudah dijelaskan secara detail oleh kakak-kakak Hima. Untuk kali ini ada kegiatan yang dinamakan sertifikasi kompetensi yang nanti langkah-langkahnya akan dipandu tutorialnya oleh teman-teman Hima. Maka dari itu, dengan kesadaran hati dari teman-teman semuanya, mohon nanti disimak dengan seksama dan baik. Ya, tujuan kegiatan ini adalah untuk kebutuhan kegiatan akademik mahasiswa baru 2025. Ya, kenapa harus diadakan yang namanya sertifikasi kompetensi atau disingkat Serkom? Ini untuk memfasilitasi semua mahasiswa mendapatkan sertifikat sebagai salah satu syarat kelulusan Anda. Teman-teman mahasiswa sekalian, angkatan di atas Anda, kakak kelas Anda, angkatan 2024
angkatan 2023 maupun angkatan 2022, Serkom mereka itu dilaksanakan di semester 3 atau 5. Untuk kali ini, kegiatan sertifikasi kompetensi dilaksanakan pada semester 1. Kenapa? Karena ini merupakan benefit bagi teman-teman semuanya. Karena difasilitasi oleh fakultas untuk mengikuti sertifikasi, mendapatkan sertifikat sejak dini. Dan ini gratis. Ini sebuah terobosan dan langkah yang strategis ya, supaya Anda itu nanti dianggap kompeten sebagai mahasiswa PGSD UNES. Kalau melihat riwayat historis angkatan-angkatan saudara di atas Anda, itu dulu bahkan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi itu harus membayar ya, sekitar 700.000 atau 600.000 itu dialami oleh angkatan 2021 kalau tidak salah atau angkatan 2022. Sebelumnya mohon maaf ini ternyata kapasitas Zoom-nya tidak memenuhi ya. Ya, mohon maaf ya ini ternyata saya eh, tidak bisa mengira-ngira ya. Tapi untungnya Zoom ini di record ya. Mudah-mudahan nanti rekamannya bisa disimak oleh teman-teman yang lain. Nanti mohon disampaikan ya, Mas Bagas Bayaki nanti ke rekan-rekan. Ternyata saya tidak bisa memitigasi ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian Serkom ini sebagai bukti bahwa Anda itu nanti layak ya karena sertifikasi kompetensi ini itu tingkatnya internasional, teman-teman. Ini sejalan dengan akreditasi Prodi PGSD yang pada tahun 2024 sudah mendapatkan sertifikat akreditasi internasional. Tugas Anda sebagai mahasiswa baru mempertahankan itu ya, karena akreditasi ini berkala ya. Kemudian nanti diupdate di tahun-tahun yang akan datang. Ini instrumen penilaian akreditasi dilihat dari kemampuan kompetensi mahasiswa baru. Nah, maka dari itu, setelah ini kegiatan yang akan dilakukan oleh kakak-kakak Hima adalah mensosialisasikan step by step langkah demi langkah dari mulai membuat akun hingga mengerjakan soal tes. Sertifikasi kompetensi ini disebut dengan Coursera. Nah, apa itu Coursera? Nanti akan dipandu oleh kakak-kakak Hima langkah-langkahnya. Kegiatan ini dilakukan besok Sabtu mulai pukul 14.30 di di gedung baru ruang perkuliahan di GSG dan di lab komputer. Nanti akan didampingi oleh kakak-kakak Hima ya di setiap kelasnya. Jadi ini mohon disimak serius ya, karena ini menyangkut kelulusan teman-teman. Sertifikat ini berlaku 5 tahun sampai tahun 2030. Ketika nanti Anda lulusnya telat, ya, lebih dari 4 tahun atau 5 tahun, nanti Anda akan mengulang untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dan berpeluang ketika Anda susulan itu nanti berbayar. Ya, jadi ini saya motivasi juga untuk semuanya bisa menyelesaikan studi di UNES itu dengan tepat waktu. Kegiatan besok Sabtu itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah mengerjakan soal-soal yang ada di website Coursera. Step by stepnya Anda kerjakan. Kemudian yang kedua
Anda langsung mendapatkan sertifikat dari website tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya, Anda langsung mengunggah sertifikat itu di aplikasi My UNES Student. Nanti langkah-langkahnya juga akan dipandu oleh kakak-kakak Hima. Jadi Anda mohon disimak dengan teliti, dicatat ya. Karena mohon maaf ini ternyata limit Zoom-nya. Nanti informasi ini, record ini bisa disebarkan ke teman-teman mahasiswa yang lain yang saat ini belum berkesempatan bisa bergabung. Jadi itu kira-kira teman-teman efektif ini akan sebentar saja ya, dan waktunya memang bisanya di malam hari. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup, saya membuka ada pertanyaan. Silahkan berkaitan dengan penjelasan ini nanti. Begitu pula nanti saya pesan kepada kakak-kakak Hima ya. Misalnya nanti ada pertanyaan dari mahasiswa baru yang belum bisa dijawab oleh kakak-kakak Hima. Nanti daftar pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh kalian nanti bisa disetorkan daftar pertanyaannya ke saya yang nanti akan saya jawab satu persatu. Insya Allah nanti dikirim saja WA ke saya seperti itu. Tapi silahkan saya berikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa di sini yang akan ada yang ditanyakan. Saya persilahkan bisa open mic. Pak, kalau nggak ikut kegiatan ini gimana, Pak? Ada konsekuensi yang lain tidak? Konsekuensi yang lain, konsekuensinya ketika Anda tidak mengikuti kegiatan ini, yang rugi adalah kalian sendiri. Menghambat proses kelulusan Anda, menghambat proses akademik Anda. Karena fakultas sudah memfasilitasi serangkaian kegiatan mahasiswa melalui hima di prodi masing-masing. Seperti itu. Oke, one question dari Mas Kevin Oke. Aditya, saya persilahkan. Siap, Bapak izin bertanya. Itu kalau sertifikatnya tidak lulus, bagaimana, Pak? Jika tidak Atau pasti lulus, lulus? jika tidak lulus, ada kesempatan untuk mengulang. Ini jangan khawatir, ya. Nanti teman-teman kakak-kakak Hima nanti juga diidentifikasi barangkali nanti tidak lulus atau belum lulus, nanti dicatat saja, ya. Begitu. Untuk mempelajari soal-soalnya, siapa tadi saya tanya, Mas Kevin, nanti ada materi yang kamu bisa pelajari di website Coursera itu. Ya, silakan Anda baca materinya sebelum tes atau ujian di hari Sabtu. Begitu, Mas Kevin, jelas Siap. Terima jawabannya? kasih, Bapak. Jelas. Oke. Kemudian, ya, teman-teman siapkan laptop dan tethering. Ya, ini untuk mengantisipasi crack atau benturan sinyal yang sangat banyak ya ketika misalnya pakai WiFi tidak memungkinkan seperti itu. Silahkan, ada satu lagi tadi siapa yang bertanya? Silahkan ya, Mas Ahmad. Mic-mu belum kamu hidupkan, Mas. Permisi Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk soal itu berupa soal apa ya Pak? Teknisnya nanti akan dijelaskan. Jadi nanti soalnya itu eh, berbasis bahasa Inggris. Ya, wow. Hah? Wow, Bahasa baru Inggris. tahu. Nah, maka dari itu nanti akan disampaikan, kamu buka dulu. Ketika Anda nanti bisa membuat akun Coursera, buka materinya. Materinya Hmm, kamu baca, kamu pelajari, ketika ada soal dikerjakan. hmm, Jadi kamu harus belajar, ya, belajar dulu untuk baca-baca materinya. hmm. Terima kasih Bapak. Iya. PGSD itu akreditasi internasional, Mas Ahmad.
ya. Hmm. Jadi standar mahasiswanya juga harus mengikuti. Kalau Anda misalnya keberatan, Pak, saya tidak bisa. Pak, saya tidak sanggup. Berarti Anda belum terstandar internasional. Mahasiswanya juga belum terstandar nasional. Jika belum mampu merasa meraih standar itu, ayo saya ajak, mari kita berusaha bersama-sama. Saya yakin insya Allah nanti Anda akan bisa. Begitu ya, Mas Ahmad dan kawan-kawan yang lain. Ya, baik, Pak. Oke, saya cukup sekira itu sambutan dari saya. Dan setelah ini saya akan serahkan sepenuhnya. Oh, masih ada satu lagi. Oke, silakan siapa ini? Mbak Risma. Ayo, tanya. Izin bertanya ya Bapak. Yuk. Untuk tadi kan apabila tidak lulus itu akan adanya pengulangan. Nah, pengulangannya itu di saat itu juga atau di beda hari, Bapak? Beda hari. Nanti akan Aku saya pikir arahkan kembali ketika ada yang mengulang. Nanti nanti saya minta untuk mengidentifikasi siapa tidak lulus, dicatat, nanti bisa mengulang. Gitu ya. Oh, begitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Sudah? Ada yang tanya lagi tidak? Tidak ada. Setelah ini saya amanahkan untuk teknisnya kepada kakak-kakak Hima melalui Mas Bagas Bayaki dan kawan-kawan. Dengan ini saya nyatakan resmi untuk acara sosialisasi technical meeting Coursera sertifikasi kompetisi tahun 2025 secara resmi saya dibuka. Saya membuka acaranya. Terima kasih dan pesan saya akan saya ulangi lagi. Tolong diikuti dari awal hingga akhir ya, supaya benar-benar nanti kalian paham akan apa yang disampaikan teknisnya oleh teman-teman Hima. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mohon izin Mas Bagas Bayaki, silahkan dilanjutkan. Terima kasih, baik selamat Bapak. malam semuanya. Oke, kami sami. Baik teman-teman, selanjutnya adalah pemaparan tentang apa itu sertifikasi kompetensi yang akan saya pandu. Sebelumnya izinkan saya untuk meng-share screen. Oke teman-teman, apakah gambar ini terlihat? Sudah terlihat. 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 Oke, oke, baik, baik, terima kasih. Terlihat. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tutorial sertifikasi kompetensi di Coursera, di mana Coursera ini adalah sebuah web untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Oke, mengikuti sertifikasi kompetensi melalui Coursera adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas wawasan, serta menambah nilai CV maupun portofolio profesional, di mana Coursera ini terakreditasi internasional ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama, mungkin saya menjelaskan singkat saja ya teman-teman ya. Barangkali nanti ada yang dibingungkan bisa bertanya di akhir nanti. Untuk yang pertama, nanti teman-teman silahkan untuk membuka Google atau perambahan lainnya seperti Mozilla Firefox dan lain-lain atau Microsoft Edge buat mencari Coursera ini. Jadi kata kuncinya adalah Coursera. Pada kolom pencarian lalu klik tombol enter atau cari. Selanjutnya, pilih situs resmi dari Coursera yang pasti nanti ada di paling atas seperti ini teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman bisa untuk login. Karena teman-teman pastinya sering kali belum punya akun, jadi untuk di sini mohon teman-teman perhatikan untuk akun yang teman-teman pakai mohon untuk tidak menggunakan akun atau email UNES. Silahkan untuk teman-teman bisa menggunakan akun atau email pribadi. Contoh misal eh,
bagasbayaki@gmail.com, bukan bagasbayaki@stadionunes@gmail.com. Itu misal. Nah, untuk di sini karena teman-teman belum punya akun ya, jadi bisa menggunakan sign up atau nanti bisa menggunakan login menggunakan akun bla 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 seperti itu. Nanti mungkin saya bakal jelaskan juga buat tutorialnya. Selanjutnya, teman-teman bisa di dalam Coursera tersebut, teman-teman bisa mencari kursus dari WordPress, di mana untuk di sini nantinya ada kolom pencarian. Nah, untuk pencariannya sendiri, nanti teman-teman bisa mengetikkan build a full website with WordPress seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman nanti bisa untuk di sini. Jadi nanti teman-teman bisa diarahkan ke arah sini. Ada pilihan ya sebelumnya. Terus nanti teman-teman bisa memilih yang build a ini diganti yang full ya, bukan yang free tapi yang full website with WordPress. Lalu ada tekan enroll for free. Kalau nanti teman-teman pakai bahasa Indonesia ya uji coba secara gratis ataupun masuk secara gratis seperti itu. Uji coba. Lalu teman-teman bisa mulai dengan cara get started atau klik mulai. Selanjutnya di sini di dalam panelnya ada beberapa tugas yang perlu teman-teman kerjakan atau proyek yang perlu teman-teman kerjakan di mana ini harus dikerjakan supaya teman-teman nanti bisa lolos dan ini juga bertahap. Untuk yang pertama, tahapnya adalah overview, di mana teman-teman ini harus membaca bacaan pendukung. Yang ini juga sangat penting karena kalian harus membacanya dari awal hingga akhir. Setelah itu, kalian bisa mengklik mark as complete atau selesaikan atau selesai kalau bahasa Indonesianya. Lalu klik pada bagian go to next item. Lalu setelah itu, nanti kalian akan diarahkan lagi untuk ke tutorial untuk membuat websitenya. Nah, ini teman-teman nanti gambarnya seperti ini ya, yang biru ini. Teman-teman bisa mengklik di bagian open ini. Jangan yang sini, tapi yang di sini. Kalau bisa di sini. Setelah itu, di sini, mohon maaf, sebelum ke arah sini, nanti di sini dulu, teman-teman bakal diarahkan untuk menonton video, di mana videonya ini sebanyak 5 buah video, teman-teman. Untuk durasinya nanti sekitar 30 detik, ada yang 1 menit juga, atau mungkin di teman-teman nanti 30 detik semua ya, bisa jadi. Lalu nanti setelah itu bakal muncul pilihan untuk login, di mana teman-teman nanti bisa login juga buat setelah menyelesaikan ini ya. Lalu ada login ke WordPress.com ini, di mana login sesuai akun pertama kali. Jadi semisal nanti teman-teman pakai akun, misal saya bagasbayaki@gmail.com, ya saya pakai itu, bukan pakai yang bagasbayaki123@gmail.com seperti itu. Lalu klik continue. Oke, setelah itu nanti teman-teman bakal diarahkan untuk melihat video. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwasanya setelah teman-teman menonton video ini harus mengklik di mana kliknya sama seperti tadi yaitu Mars as Complete seperti itu pada pojok kiri bawah dan lalu teman-teman bisa mengklik selanjutnya pada pojok kanan bawah. Klik kiri bawah untuk Mars as Complete dan pojok kanan bawah untuk selanjutnya. Lalu yang kedua juga sama, teman-teman bakal disuguhkan video dan mengulangi langkah dari yang pertama tadi, ketiga juga sama, keempat juga sama, dan kelima juga sama. Setelah melihat video tadi, teman-teman bisa mengklik close pada halaman tersebut. Nanti kan setelah teman-teman mengklik video ini, udah mark as complete semua, nanti teman-teman bisa sampai di web ini, lalu close. Ingat, close. Setelah itu, teman-teman bakal kembali lagi ke halaman awal di sini. Lalu teman-teman bisa menggunakan akun Google kalian yang awal tadi. Nanti bakal
ke arah sini juga, di sini. Nah, ini contohnya udah login Google, lalu login ke WordPress juga. Setelah itu lanjutkan seperti biasa ketika teman-teman login, lalu ini. Setelah klik akun tadi akan terlihat tampilan seperti ini. Setelah ini ada, silakan teman-teman untuk bisa mengklik tulisan Start di sini. Nah, eh, sedikit informasi ya teman-teman ya, buat standar atau setidaknya bagaimana teman-teman bisa lulus nanti, itu tergantung dari kuis ini teman-teman. Jadi dalam kuis ini nanti terdapat kurang lebih sekitar berapa pertanyaan tadi ya? Sekitar 9 atau berapa pertanyaan, dan itu berbahasa Inggris. Jadi tolong teman-teman untuk bisa menghafal sedikit kosakata Inggris supaya teman-teman nanti tidak kesusahan dalam mengerjakan soal ini. Nah, di sini teman-teman, saya spoiler dikit, beberapa orang ada yang gagal dalam Coursera ini karena dalam kuis ini nilainya kurang dari 70 atau kurang dari 80. Sehingga saya tadi sekitar 80 untuk KKM-nya. Jadi silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh, dan teman-teman bisa menggarap atau mengerjakan pertanyaan ini dengan berpikir, jangan asal klik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Setelah itu, setelah kalian mengerjakan beberapa soal tadi, jumlah 9 ya ini, agak blur, mohon maaf. Lalu kalian bisa menggunakan email yang kalian di daftar awal tadi untuk ditulis di sini. Di mana fungsi dari email yang kalian tuliskan ini untuk nanti teman-teman mendapatkan sertifikat tadi. Setelah itu, setelah diisi email tadi akan muncul tombol submit, di mana teman-teman di sini bisa mensubmit dengan cara mengisi email tadi. Oke, mungkin di sini teman-teman juga sedikit banyak sudah paham. Lalu teman-teman bisa mengerjakan juga survei ini. Ini adalah survei untuk eh, bagaimana teman-teman itu mengerjakan ini, apakah mudah atau enggak, dan lain-lain. Lalu setelah teman-teman mengerjakan soal tadi dan juga survei tadi, maka kursusnya sudah selesai, teman-teman. Lalu setelah kursusnya selesai, teman-teman bisa mengakses sertifikat atau mendapatkan sertifikat dengan cara kembali ke halaman utama. Mungkin ini nanti bakal login ulang juga. Lalu klik pada tulisan verify, verify my name. Di sini nanti ada. Lalu setelah itu silahkan teman-teman bisa isikan nama lengkap kalian. Kemudian klik pada kolom kotak untuk melabeli tanda centang lalu submit. Ini nanti silahkan teman-teman bisa mengisi nama lengkap kalian. Misal nama saya Bagus Bayaki. Jadi ini Bagas yang pertama, lalu yang kedua Bayaki. Untuk di sini kan ada nama keluarga itu bisa dikosongkan saja, tidak apa-apa teman-teman. Karena teman-teman kebanyakan namanya juga nggak ada semisal nama bapak dan lain-lain. Seperti itu. Tapi lebih aman bila teman-teman nama pertama sama kedua gitu aja. Lalu setelah itu teman-teman bisa disimak di sini lagi. Ini juga cukup penting karena nanti teman-teman bisa mengisi, ada bahasa juga, dan bisa mengedit nama barangkali nanti teman-teman kurang yakin kalau di sertifikat nanti namanya salah atau bagaimana. Jadi silakan teman-teman bisa mengkoreksi di sini. Tolong, ini benar-benar penting juga di sini. Lalu setelah dipastikan benar, silakan kalian bisa save di sini. Lalu setelah itu teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari sertifikat kompetensi ini seperti itu. Nah, setelah muncul, teman-teman bakal mendapatkan sertifikat, lalu silakan teman-teman bisa unduh sertifikat ini. Nah, untuk isinya nanti sertifikatnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Oke,
Oke teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan mengenai sertifikat sertifikasi kompetensi untuk di website Coursera. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Silahkan sebelum next ke pengsubmitan ke MyUNES. Semoga bisa mengangkat tangan. Oke, bila tidak ada, apakah boleh saya lanjut? Oh, oke. Saya lanjut ke bagaimana cara untuk mensubmit ke website MyUNES. Oke teman-teman, selanjutnya adalah panduan bagaimana untuk mengsubmit dari sertifikasi kompetensi pada MyUNES. Lalu yang pertama, silakan teman-teman bisa membuka aplikasi MyUNES dengan cara di halaman utama, di mana di sana nanti pasti ada Sikadu, Elena, dan lain-lain. Dan silakan teman-teman bisa scroll ke bawah hingga sampai ke bagian kemahasiswaan, di mana pastinya ada data pokok ketika teman-teman mengakses untuk membayar UKT dan ada MyUNES Student. Silakan nanti teman-teman bisa mengakses MyUNES Student. Lalu di sini ketika teman-teman bakal langsung di sini, silakan teman-teman bisa mengklik sertifikasi. Dan ada sedikit bila teman-teman nanti bertemu seperti tulisan verifikasi dan lain-lain, silakan teman-teman bisa untuk membenarkan dulu atau memvalidasi dulu karena seringkali nanti ada data untuk divalidasi. Ketika itu sudah, silakan teman-teman ke arah sertifikasi diklik. Lalu di sini ada tambah sertifikasi di sini. Sertifikasi, lalu tambah sertifikasi. Selanjutnya untuk isiannya diisi dengan sesuai, di mana skemanya adalah with a free atau tadi full ya, with a full website with WordPress, di mana lembaganya itu Coursera, lalu tanggalnya, tanggal ketika nanti Ormaba, lalu berlakunya ketika nanti 5 tahun ke depan, atau mungkin nanti kan kita mulai Ormabanya kan tanggal 6 ya teman-teman, karena itu nanti di Taiwan Ormaba, jadi nanti 6/9/2025 dan berakhir 6/9/2030. Seperti ini di sini, lalu tahun 2025, dan untuk URL berita kegiatan sertifikasi nanti, ini mungkin nanti bakal ada berita dan silahkan nanti teman-teman hold dulu buat sertifikatnya. Jadi nanti bakal diinfokan lebih lanjut bagaimana website eh, berita ini. Lalu NIDN nanti silahkan teman-teman buka untuk dokumen yang sudah dibagikan, di mana nanti di sana ada nama teman-teman dan juga nama pembimbing teman-teman. Ada nama dosen di sana. Dan di situ ada NIDN-nya tergantung dari dosen teman-teman. Lalu di sini ada NIM, silahkan teman-teman bisa isi dengan NIM teman-teman. Lalu ada ini, file foto penyerahan sertifikat. Untuk sertifikat nanti teman-teman download juga. Dan lalu file surat tugas, mohon maaf, ini nanti bisa teman-teman upload di sini juga. Nah, ini contoh beritanya. Mungkin nanti setelah kegiatan teman-teman atau saat kegiatan teman-teman nanti bakal di-upload di Kompasiana atau lainnya. Silakan nanti teman-teman tunggu aja buat beritanya ini. Nah, ini contoh sertifikatnya ya teman-teman. Lalu ini contoh foto penyerahan. Jadi silakan nanti teman-teman ketika sudah mengerjakan, mungkin teman-teman bisa untuk melakukan selfie atau teman-teman bisa minta tolong temannya untuk memfotokan saat teman-teman sudah mendownload sertifikatnya. Seperti itu. Sekian, terima kasih.
Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa untuk disampaikan. Oke, silakan Mbak Risma. Kak izin bertanya, Ya, silakan. untuk file tahapan-tahapan, mohon maaf, panduan-panduannya apakah nanti akan di-share kembali? Iya, nanti bakal di-share dari himpunan mahasiswa untuk kesemuanya melalui pendamping ya. Punya pendamping semua kan di sini teman-teman? Punya, Kak? Oke, nanti bakal di-share juga Punya. dari pendampingnya. Baik, Kak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman? Oke, tidak ada. Mungkin Kak, izin bertanya. bisa resen terlebih dahulu. Oke, siapa tadi yang mau bertanya? Silakan. Bisa resen dulu, lalu menyampaikan pertanyaannya. Monggo, monggo silakan. Dari Mbak Arafah atau Mas Arafah itu terlebih dahulu. Kak, izin bertanya. Tadi kan Monggo. terkait penamaan itu ada dua kata, nama depan dan nama belakang. Oke, Kalau betul. misalkan namanya cuma Cuma apa? satu kata gimana ya, Kak? Untuk barangkali nanti Kamu lah cuma soalnya satu kami. kata, bisa nama yang depan aja. Yang di depan aja nanti bisa dikasih, yang tengah atau yang belakang tidak usah, tidak apa-apa. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi apakah ada lagi? Saya izin bertanya, Ya, monggo silakan. untuk mengenai pengerjaan soal itu, satu soal ada waktunya nggak, Kak? Untuk waktunya nanti, izin jawab ya. Untuk waktunya nanti kira-kira berapa menit ya? Kurang lebih sekitar 30 menit atau sekitar 45 menit. Tuh, jadi ketika ini nanti 9 soal, jadi paling enggak satu soal itu bisa berpikir waktu untuk teman-teman yaitu 5 menit. Gitu. Tapi mungkin nanti teman-teman kalau sudah ngelotok atau sudah pinter, bisa lebih cepat seperti itu. Apakah ada lagi? Cukup? Silahkan yang mau bertanya. Kak, mau tanya terkait nama kan tiga tiga Iya, kata kan itu, betul. tapi nama belakang bukan nama keluarga gitu. Eh, untuk Apa nama gimana? Ya, silakan. apa diikut ke nama yang kedua? Bisa diikutkan ke nama yang kedua, misal nama saya misal contoh Muhammad Bagas Bayaki, jadi nanti yang depan itu bisa Muhammad, terus yang tengah Bagas, bisa belakangnya Bayaki, atau mungkin nama tengahnya Bagas Bayaki, yang depan Muhammad, seperti itu. Baik, Kak, terima Ya, kasih. sama-sama. Tapi lebih baik bila nanti teman-teman mengisinya, semisal saya Muhammad, terus yang tengah Bagas Bayaki. Jadi yang depan Muhammad, yang tengah Bagas Bayaki, seperti itu. Apakah ada lagi? Oh, silakan, Nora. Baik, Kak. Saya izin bertanya, Ya, apakah silakan. akunnya harus dibuat hari ini? Dan jika ada kendala di hari ini, dibuatnya bisa kapan? Bisa kapan ya, Kak? Bagaimana? Akunnya atau pengerjaannya ya? Akunnya, Oh, akunnya nanti ya. bakal saya tutori setelah ini. Silakan nanti bisa disimak juga. Apakah harus hari ini? Dan Sebenarnya nggak harus hari ini, cuma karena untuk teman-teman bisa nanti lebih cepat dan di sana tinggal mengerjakan, jadi
saya sarankan untuk membuatnya di hari ini. Seperti itu. Apakah ada tenggat waktunya? Misal buat Ya, akunnya maksimal sebelum hari apa? nanti silakan teman-teman bisa untuk menyimak. Barangkali nanti penjelasan saya mudah untuk dicerna. Mungkin teman-teman bisa membuatnya di hari ini juga, ataupun besok, ataupun ketika hari H. Namun untuk pembuatan akun di hari H tidak saya sarankan. Karena ketika nanti teman-teman yang lain sudah mengerjakan, teman-teman masih membuat akun terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, Kak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Yang lain? Fasya, silakan. Kak, permisi izin bertanya. Untuk yang tadi penjelasan tentang website WordPress itu, kan makanya yang pertama kan Cursor itu, dan yang kedua itu WordPress. Nah, yang di WordPress tadi itu ngapain ya, Kak? Yang habis dari Corsair itu tadi, kan langsung build ke with WordPress. Nah, itu yang dari itu, yang di WordPress tadi ngapain ya, Kak? Kayak kurang jelas gitu. Oke, oke. Untuk sejauh ini saya juga belum terlalu paham banget terkait itu. Namun nanti bakal saya jawab ataupun teman-teman jawab ataupun nanti bakal saya sampaikan jawabannya ketika sudah ada eh, terkait atau penjelasan terkait hal tersebut. Maaf ya. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain, silahkan Intan. Eh, Baik, saya izin bertanya. Itu untuk pembuatan akunnya, apakah bisa dilakukan di HP terlebih dahulu atau harus langsung di laptop? Terima Jawabannya kasih. bisa kalau mau di HP. Cuma lebih enak ketika teman-teman membuatnya di laptop. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Bila tidak, langsung lanjut ke tutorialnya ya teman-teman. Revasya, apakah mau bertanya lagi? Udah, Oh, tidak ya? udah, Kak, maaf. Oh, tidak. Atau mau bertanya lagi? Enggak, Kak, sudah kepencet Oke. tadi. Oke teman-teman, selanjutnya adalah akan saya share mengenai bagaimana cara untuk membuat akun Coursera. Oke teman-teman, di sini kita sudah pada halaman awal dari Google Chrome, atau nanti teman-teman silahkan bisa perambahan lainnya. Lalu silahkan teman-teman ketik yaitu Coursera. Nah, di sini sudah saya ketik ya. Jadi ada Coursera. Coursera. Nah, nah, di sini teman-teman bisa mengklik Coursera atau https://coursera.org yang paling atas pokoknya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa masuk di sini atau bergabung secara gratis. Tapi di sini masuk aja. Nah, di sini teman-teman silakan ketika teman-teman belum membuat akun silakan bisa mengklik daftar di sini. Nah, teman-teman silakan bisa untuk mengklik nama lengkap, email dan juga passwordnya. Ataupun ketika teman-teman ingin sedikit ringkas, silakan teman-teman bisa menggunakan opsi melanjutkan dengan Google. Tapi ini juga saya sarankan untuk menggunakan ini. Tapi karena biar cukup mudah, silakan teman-teman menggunakan opsi ini. Silakan teman-teman pilih antara keduanya, sama-sama enak juga. Kak, maaf, izin coba diulang. Yang bagian mana? Kak, ngasih tutorialnya pelan-pelan ya, Kak. Oke, baik, Ya, baik, baik.
Mohon maaf Ya ya. dari situ Mas. Nah, dari Siap. sini. Oke. Di sini teman-teman bisa klik masuk ini, masuk di sini. Nah, Terus. lalu bisa klik di sini daftar. Nah, ini di scroll Maaf bawah Mas, klik di daftar. sini kok karir ya Mas? Gimana? Di sini kok karir? Karir, karir gimana itu? Um, Tulisannya karir. Sampingnya Mas, sampingnya kok ono tulisannya login. nah, di sini dimasuk sini. Diklik yang masuk ya. Sumpah, nggak ada Mas. Apa sudah ya? Ketika teman-teman nggak ada, silahkan ketika teman-teman membukanya di laptop ataupun ketika di HP menggunakan situs desktop, biar teman-teman bisa memperkecil atau memperbesar dari ukuran teks seperti itu. Siap Mas, ini sudah di laptop. Oke, nanti setelah itu klik di sini daftar, lalu isikan nama lengkap atau email. Karena saya memilih menggunakan yang lebih mudah, jadi di sini karena sudah sesuai nama lengkap saya. Seperti itu, lalu lanjutkan. Oke, ketika teman-teman sudah terlihat ikon Nah, aku login seperti itu Mas. ini Maaf, teman-teman. maaf, aku seperti itu. Oke, ketika sudah berarti sudah mendaftar. Oh alah, siap. Maaf ya Mas. Oke, setelah itu, Izin tanya Kak, oh ya silakan. emailnya bisa pakai email pribadi atau harus yang UNES? Tadi sudah saya jelaskan ya, mohon maaf. Untuk emailnya Astagfirullah. menggunakan email pribadi, bukan email yang unik saya sarankan. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, silakan teman-teman untuk bisa mencari apa lagi ya? Nah, ini. Who will full website with WordPress. Nah, setelah itu nanti teman-teman bakal dihadapkan dengan ini. Nah, silakan klik yang ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bakal mendapatkan ini. Nanti diklik, tapi jangan klik sekarang. Ini kliknya nanti ketika di hari H Ormaba di Taiwan, ketika teman-teman mau mengerjakan dari sertifikasi kompetensi tersebut. Seperti itu. Sekian untuk pembuatan akun ini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait hal tadi atau mau lanjut ke yang kedua? Bagaimana cara submitnya? Oke, silakan Kevin. Siap. Itu Mas. Apa berarti di sana nanti pakai laptop sendiri atau pakai komputer? Oke, izin jawab. Untuk pengerjaan sertifikasi kompetensi nanti menggunakan laptop sendiri. Jadi silakan teman-teman yang belum punya laptop bisa meminjam kakak tingkat ataupun barangkali punya kakak atau tetangga atau siapapun yang punya laptop silakan bisa pinjam terlebih dahulu ya. Karena Oke, siap. ini juga untuk teman-teman sendiri. Siap, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya, Kak, iya, bagaimana? Silakan. kalau pakai notebook bisa nggak? Eh, untuk notebook sendiri nanti bisa buat buka peramban nggak? Maksudnya kayak Chrome, Edge, dan lain-lain. Seperti itu. Bisa? Nggak tahu. Kamu bisa buka Mayonnaise nggak lewat situ? Bisa? Oke. Barangkali bisa coba nanti kamu cari website Coursera tadi buat coba login dan lain-lain. Nanti kalau sudah bisa berarti bisa. Oh ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Maaf Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kalau dipencet dulu sertifikatnya itu yang dimasukin dipencet dulu dikerjain nggak apa-apa. Nanti di sana ganti akun. eh Silakan ketika teman-teman ingin mengerjakan dengan baik dan juga dapat sertifikat ketika
waktu dan jam yang sama dengan adanya pelaksanaannya dan tanggalnya juga pas. Jadi saran saya mengerjakannya ketika di sana. Karena ketika teman-teman mengerjakan sekarang, nanti teman-teman tanggal dari sertifikatnya ya bakal di hari ini atau tanggal 3 ini seperti itu. Untuk berita acaranya kan melalui Kompasiana dan lain-lain ya. Itu nanti di tanggal 6 September. Jadi itu nanti selaras dengan tanggal teman-teman untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut. Ya, Ya, terima kasih. nah, Soalnya sama nggak Mas sama yang di sini? gimana? Soalnya sama nggak Mas yang soalnya soalnya S ya. Oh, soalnya bisa jadi sama, bisa jadi enggak karena bisa jadi nanti diacak ataupun enggak. Saya juga belum tahu banget tentang hal itu. Oke, terima kasih ya Mas. Untuk yang lainnya, apakah ada lagi? Kak, Izin izin bertanya Kak. tanya. Silakan. Yang mana dulu nih, yang Noviana atau yang Risma ini? Bisa resen dulu ya, biar teman-teman juga nggak bingung. Silakan, bisa resen dulu. Oke, silakan Risma. Kak, maaf mau tanya, tadi saya sedikit ketinggalan. Untuk yang waktu nge-search itu pakai yang build a full website using WordPress atau yang with WordPress? Yang with WordPress. Oh gitu, baik Kak, Ini terima kasih. sama-sama. Yang lain? Oke, silakan Novi. Silakan Novi. Tanya saja Mas. Atau Anora dulu. Monggo silakan Anora. Baik, saya mau nanya, kakak punya rekomendasi nggak untuk materi yang harus dipelajari sebelum tes itu lewat mana belajarnya untuk persiapannya gitu? Oke, oke, oke. Untuk itu silakan nanti teman-teman mengakses di Coursera tadi, lalu di bagian materi teman-teman bisa mendapatkannya di sana juga, ataupun nanti teman-teman bisa mencari di YouTube ya, di YouTube. Oke, selanjutnya silakan Novi. Kak, izin tanya, itu tutorial pembuatan akunnya bisa diakses di mana ya? Itu ada di PPT yang nanti bakal di-share pendamping, ataupun teman-teman sudah mendapatkannya di atau dari pendamping. Seperti itu. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain? Oh, Kak, oke, silakan maaf. Vin. Monggo. Minta tolong bukain Chrome-nya. Coba. Ini kok tadi kan udah pencet with, sekarang kok using. Nggak apa-apa ya Mas? Aman apa enggak? Bentar, saya bukakan terlebih dahulu. Tadi using ya? Oke, mohon maaf tadi seharusnya pakai yang full teman-teman. Nah, ini yang website with bukan yang using. Seperti itu ya. Nah, ini malah malah using. Jadi nanti di sini ada beberapa pilihan. Silakan teman-teman cari yang with bukan yang using. Seperti itu. Ya Mas, sama-sama Mas. Ya, apakah ada lagi? Oke, cukup ya buat ini.
Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengupload ke MyUNES. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita masuk ke Chrome lagi. Lalu kita bisa memilih untuk masuk ke dashboard dari UNES. Di sini. Nanti teman-teman login ke akun teman masing-masing. Oke, lalu teman-teman scroll lagi sampai ke kemahasiswaan. Lalu di sini ada My UNES Student. Lalu ada sertifikasi di sini. Lalu ada tambah sertifikasi di sini. Lalu tadi skemanya diisi judulnya tadi, lalu lembaganya Coursera, tanggalnya tadi sudah saya jelaskan di awal, lalu ini diisi juga, lalu simpan. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Risma. Ingin bertanya, Kak, untuk yang file surat tugas dari dosen itu nanti didapatkannya dari mana? Nanti teman-teman silahkan menunggu dari pendamping nanti bakal meng-share juga buat surat tugas tersebut. Oh, begitu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, bila tidak, mari kita cukupkan TM sertifikasi kompetensi pada malam hari ini. Silahkan teman-teman bisa membaca-baca juga untuk tutorialnya dan lain-lain. Silahkan teman-teman bisa belajar supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.